Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Mazmur 128 ayat 1, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang terkasih, di tengah situasi dunia yang tampaknya semakin tidak baik ini, di mana ada banyak sekali peristiwa yang tidak terduga terjadi, krisis, bencana alam, tingkat kejahatan manusia yang semakin merajalela. Orang mulai dihantui oleh rasa takut dalam menjalani hidup, takut tidak dapat memenuhi keperluan keluarga, takut tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya, takut mengalami sakit, takut diperlakukan jahat oleh orang lain dan sebagainya. Rasa takut terhadap perkara-perkara dunia seperti yang baru saya sampaikan adalah hal yang biasa dirasakan dan juga dialami oleh semua manusia. Saudaraku, yang Tuhan kehendaki adalah agar setiap orang punya rasa takut akan Tuhan, bukan takut terhadap perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Takut akan Tuhan adalah sebuah sikap hormat, sebuah rasa kagum kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang patut, yang layak untuk terima segala pujian, penghormatan, dan juga junjungan tertinggi. Rasa takut akan Tuhan inilah yang kemudian akan mendorong orang untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang tidak benar bila orang berkata bahwa ia takut akan Tuhan tapi ia tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena takut akan Tuhan adalah kunci untuk mengalami berkat Tuhan. Mazmur 128 ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan hidupnya pasti disertai Tuhan, sehingga apa saja yang dikerjakannya selalu mendatangkan hasil. Jika ia adalah seorang petani, benih yang ditaburnya di ladang pasti akan bertumbuh dan menghasilkan tuaian. Amin. Sebab Tuhan berkata dalam Maleakhi 3 ayat 11, aku menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Saudaraku, berkat berupa hasil atau jeripayah berlaku bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur menambahkan bahwa Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan
anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja yang adalah lambang kelimpahan berkat. Saudaraku, tapi kita harus ingat bahwa jalan Tuhan tidak selalu sama dengan keinginan kita. Roma 9 ayat 15 hingga ayat 16, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita anak-anaknya, percaya dan taat pada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ingat, takut akan Tuhan adalah kunci mengalami kelimpahan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Rahasia mengalami berkat kelimpahan dari Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Selalu fokus kami hanya kepada kelimpahan dan berkat, sehingga syarat mengalami apa yang Tuhan janjikan itu tidak menjadi perhatian kami. Kami lupa bahwa syaratnya adalah takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan, dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kami bukan hanya diajar, diteguhkan, dikuatkan, tapi kami juga ditegur dan hati kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi setiap kami yang percaya pada Tuhan, maka biar kehidupan kami tak punya ketaatan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Semua Kau izinkan terjadi untuk membuatku mengerti. Tanpamu Tuhan, ku takkan mampu jalani semua ini. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya. Kau bekerja di luar batas pikiranku. Terlalu ajaib caramu menolongku. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Semua Kau izinkan terjadi untuk membuatku mengerti. Tanpamu Tuhan, ku takkan mampu
atas pikiranku. Terlalu ajaib caramu menolongku. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Ku hidup dalam kuasa. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.